wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Oki. Saya dari kelas Biologi 2. Di sini saya ingin membuat tugas ujian akhir semester. Nah, dengan NIM 0704232043. Di sini saya akan membahas tentang fertilisasi, di mana yang pertama saya akan membahas tentang fertilisasi pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fertilisasi pada manusia. Sebelum itu, saya akan menunjukkan video proses fertilisasinya. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses menyatunya sel sperma dan sel telur atau ovum yang menghasilkan zigot, sel tunggal yang berpotensi menjadi embrio. Pada manusia,
Fertilisasi terjadi secara internal dalam tubuh wanita, tepatnya di tuba Fallopi. Yang pertama itu ada ovulasi. Sel telur dilepaskan dari ovarium dan bergerak menuju tuba Fallopi. Yang kedua, ada pertemuan sperma dan sel telur. Saat berhubungan seksual, sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita dan menuju ke tuba Fallopi. Yang ketiga, ada penetrasi sel telur, di mana sperma yang sudah berhasil mencapai sel telur akan melewati lapisan pelindung sel telur dan menembus membran selnya. Keempat, ada fusi inti, di mana inti sel sperma dan inti sel telur akan menyatu, kemudian membentuk zigot. Yang kelima, ada perkembangan zigot, di mana zigot mulai membelah dan bergerak menuju rahim, tempat di mana ia menempel dan berkembang menjadi embrio. Nah, penjelasan mengenai tahapan setelah menjadi embrio. Yang pertama ada implantasi. Leptokista yang merupakan embrio pada tahap awal akan menempel pada dinding rahim. Proses ini disebut implantasi. Implantasi terjadi sekitar 6-12 hari setelah perubahan dan merupakan langkah penting agar embrio dapat terus berkembang. Yang kedua ada gastrulasi. Setelah implantasi, embrio memasuki tahap gastrulasi. Pada tahap ini terjadi pembentukan 3 lapisan sel germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm akan membentuk sistem saraf dan kulit. Mesoderm akan membentuk sistem otot, rangka, dan sistem reproduksi. Endoderm akan membentuk sistem pencernaan dan pernapasan. Yang ketiga ada organogenesis. Setelah gastrulasi, tahap organogenesis dimulai pada tahap ini. Organ-organ mulai terbentuk dari 3 lapisan sel germinal. Contohnya jantung, otak, dan organ-organ lainnya mulai berkembang dari sel-sel yang telah terdiferensiasi. Yang keempat, ada perkembangan menjadi janin. Setelah melalui tahap embrio yang berlangsung hingga sekitar minggu ke-8, embrio mulai memasuki tahap janin. Pada tahap ini, organ-organ telah terbentuk dan mulai berfungsi. Perkembangan janin berlanjut hingga proses kelahiran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fertilisasi pada hewan. Nah, fertilisasi pada hewan adalah proses pelemburan antara sel sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot, yang merupakan tahap awal perkembangan embrio. Proses ini dapat terjadi di dalam tubuh hewan atau disebut dengan fertilisasi internal, dan juga terjadi di luar tubuh hewan, yang dimana dimaksud fertilisasi eksternal. Selanjutnya, fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal terjadi di luar lingkungan tubuh betina, biasanya di dalam air. Hewan yang melakukan fertilisasi eksternal ini biasanya melepaskan sel telur dan sel sperma ke dalam air, di mana pembuahan terjadi. Sebagian besar hewan yang melakukan fertilisasi eksternal ini biasanya sebagian besar ikan, amfibi, dan invertebrata.
internal terjadi di dalam tubuh betina setelah sperma masuk melalui perkawinan atau inseminasi. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi internal yaitu mamalia, sebagian besar reptil, beberapa amfibi, dan burung. Keuntungan fertilisasi internal ini untuk melindungi telur atau embrio dari lingkungan eksternal seperti pemangsa dan kekeringan. Berikut tahapan fertilisasi. Yang pertama, ada kapasitasi sperma, di mana sperma harus mengalami proses kapasitasi di saluran reproduksi wanita untuk menjadi fertil atau mampu membuahi proses ini, melibatkan perubahan pada selubung sperma dan meningkatkan motilitas atau gerakan sperma, membuatnya lebih aktif dan hiperaktif untuk menembus sel telur. Yang kedua, ada perlekatan, di mana spermatozoa dengan zona pellucida setelah melewati corona radiata atau lapisan terluar sel telur. Sperma akan menempel pada zona pellucida, lapisan terluar sel telur. Yang ketiga, ada penetrasi zona pellucida. Sperma melepaskan enzim ekskrosin dari aksosomnya untuk melarutkan zona pellucida dan memungkinkan sperma menembus lapisan ini. Namun, ada yang keempat, pertemuan sperma dan oosit. Setelah melewati zona pellucida, sperma akan mencapai membran sel telur atau oosit dan terjadi fusi membran sel sperma dan sel telur. Yang kelima, ada aktivitas vakum atau oosit. Setelah sperma masuk, sel telur akan mengalami aktivitas. Ini termasuk melepaskan butiran karbohidrat yang mencegah sperma lain masuk dan merubah pada zona pellucida
atau reaksi zona. Yang keenam, ada reaksi zona, perubahan pada zona pellucida setelah sperma masuk, yang mencegah sperma lain masuk ke sel telur atau polispermia. 7. Ada fusi dan inti pembentukan zigot. Setelah fusi membran ini, sperma dan inti sel telur pronukleus akan menyatu membentuk zigot yang memiliki 2N kromosom. 4. Pembuahan terjadi di posterior saluran telur atau oviduk dan tuba seperti pada urodela dan beberapa anura. Di anterior oviduk, pembuahan terjadi pada reptil, apes, dan mamalia. Nah, di sini ada kecepatan sperma dalam tubuh betina. Rata-rata perjalanan sperma itu beberapa puluh menit untuk sampai di tempat pembuahan. Pada tikus, mencit, dan domba sekitar 15 menit. Orang 30 menit sampai 3 jam. Kelinci dan ayam sekitar 1 jam. Bagi yang membuahi di ovarium, perjalanan spermatozoa dari infundibulum sampai ke sana memakan waktu hanya beberapa menit. Gerakan spermatozoa dari sini semata-mata oleh kegiatan mengayuh flagellum. Tapi pada beberapa hewan, rongga peritoneum juga dilapisin epitel bercilia yang dikira berfungsi untuk mengayuh spermatozoa, pertahanan sperma dalam tubuh betina. Ada ketahanan sperma dalam tubuh betina. Lama tahan hidup spermatozoa dalam saluran kelamin wanita memegang peran penting dalam perhitungan masa subur. Kegiatan gamet, khususnya ovum, dalam proses pembuahan melibatkan pelepasan ginogamon. Ginogamon ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pertisilin, protein yang berperan penting dalam proses pembuahan, terutama untuk membantu sperma melebur dengan membran sel telur. Zat yang dikeluarkan oleh ovum untuk menarik sperma dan memfertilisasi oleh pembuahan. Setelah ovum dibuahi oleh sperma, sel telur yang telah dibuahi ini akan disebut sebagai zigot. Kemudian ada proses masuknya spermatozoa ke dalam sel ovum. Terjadinya penetrasi pada saat ovum dalam tahap meiosis 1 atau oosit primer, sehingga ketika ada satu sperma yang dapat masuk ke dalam sel telur, tidak langsung membuahi, tapi berhenti dulu sampai sel telur itu masak. Selanjutnya, kepala sperma badan polar 1 akan membelah pematangan 1 sehingga terjadi meiosis 1. Pada meiosis 1, antara ovum dan membran fertilisasi terdapat celah yang sempit yang disebut rongga perivitelin yang berisi cairan yang kemudian merembes keluar dari sel telur, sehingga sel telur sedikit susut dan membentuk rongga perivitelin, sehingga ekor giat bergerak untuk mendorong spermatozoa itu lancar masuk, sehingga lewat zona gerakan ekor berhenti. Masuknya inti spermatozoa ke dalam ooplasma. Ada yang mengganti ialah dengan ditelan oleh ovum. Ada pula karena dorongan dari spermatozoon sendiri sampai dalam ooplasma. Kromatin jadi benang-benang kromosom. Kemudian terbentuknya gelembung-gelembung kecil menyelimutinya, membentuk selaput pronukleus jantan
membran pembuahan, dan rongga peripetein. Setelah masuknya protozoa masuk ke ovum membran telur atau oolemma, kemudian terlepas dari ovum membentuk membran pembuahan. Antara telur dan membran pembuahan ada celah sempit, disebut rongga peripetelin, berisi proses di sel telur. Sel-sel granulosit di bagian korteks oosit sekunder mengeluarkan senyawa tertentu agar zona pelisida tidak dapat menembus oleh sperma yang lainnya. Penetrasi sperma akan merangsang sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis 2 yang menghasilkan 3 badan polar dan 1 ovum. Inti oosit sekunder. Nah, kemudian ada perubahan setelah pembuahan. Banyak terjadi pembuahan pada zigot setelah spermatozoa masuk dan karyogami berlangsung. Satu, metabolisme meningkatkan hebat. Yang kedua, ooplasma kian kental sampai agak gel. Yang ketiga, ada organel untuk sintesa protein mulai disiapkan dan bekerja. Nah, di sini ada akibat pembuahan. Yang pertama ada telur giat tumbuh. Yang kedua, tertentunya jenis kelamin bakal embrio. Yang ketiga, mengembalikan susunan diploid kromosom spesies. Terdapat beberapa pembuahan abnormal, antara lain ada polispermi, yang kedua polindri, yang ketiga poligimi, yang keempat ginogenesis, yang kelima androgenesis, yang keenam fertilisasi. Nah, di sini ada spermatozoa mengeluarkan androgamon yang terdiri dari beberapa komponen penting untuk proses pembuahan. Komponen-komponen tersebut antara lain ada hyaluronidase. Enzim ini membantu spermatozoa menembus lapisan hyaluronat yang mengelilingi sel telur. Yang kedua, ada antifertilizin. Zat ini berperan dalam mencegah pembuahan oleh lebih dari satu sperma atau polispermi. Yang ketiga, akrosin. Enzim proteoliklik ini membantu sperma menembus zona polisida, lapisan pelindung di sekitar sel telur. Yang keempat, ada zat penelur. Istilah ini merujuk pada zat-zat yang membantu proses penetrasi sperma ke dalam sel telur. Jalur perjalanan sperma menuju ovum dan tempat pembuahan dapat dibagi menjadi beberapa daerah utama perjalanan dari ejakulasi hingga masuk ke tuba Fallopi. Sperma dilepaskan dari uretra saat ejakulasi, kemudian bergerak melalui vagina, leher, rahim atau serviks, dan rahim juga mencapai tuba Fallopi atau oviduk. Fertilisasi di tuba Fallopi. Di dalam tuba Fallopi, sperma berhasil akan membuahi sel telur membentuk zigot. Perjalanan zigot menuju rahim. Setelah pembuahan zigot bergerak menuruni tuba Fallopi menuju rahim untuk implantasi penetrasi sperma. Setelah sperma masuk oosit sekunder, inti atau nukleus pada kepala sperma akan membesar dan ekor sperma akan bergenerasi. Penggabungan inti terjadi penggabungan inti sperma yang menggabung 23 kromosom atau haploid dengan inti ovum yang mengandung 23 kromosom atau haploid.
sehingga menghasilkan zigot. Audio Jungle.